Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini saya akan membahas atau menjelaskan sedikit materi yang diberikan kepada saya yang berjudul Perkembangan Pemikiran Manajemen serta Pendidikan Sistem. Oke guys, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang perkembangan pemikiran manajemen. Apa sih perkembangan pemikiran manajemen itu? Bisa dibilang perkembangan pemikiran manajemen itu adalah sejarahnya manajemen. Saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarahnya manajemen. Di situ tertulis bahwa manusia mulai mengenal ilmu manajemen pada masa pertengahan abad 18. Ilmu manajemen sering dijumpai pada masa revolusi industri. Pendidikan manajemen diartikan sebagai aktivitas memadukan sumber-sumber pendidikan agar terpusat dalam usaha mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya. Manajemen sebagai aktivitas, bukan sebagai individu, agar konsisten dengan istilah administrasi dan supervisi sebagai pelaksanaannya. Di poin kedua ini ada pra-manajemen ilmiah. Adam Smith mengatakan keunggulan ekonomi akan diperoleh oleh suatu organisasi serta perusahaan dari pembagian kerja yang merinci pekerja ke dalam tugas-tugas yang lebih detail. Contoh pra-manajemen ilmiah, misal pembuatan peniti pada pabrik, 10 orang masing-masing melakukan pekerjaan khusus secara bersama-sama dan menghasilkan 48.000 peniti dalam sehari. Tapi jika masing-masing 10 orang diminta membawa peniti sendiri, maka jumlah peniti maksimal mereka hasilkan hanya 10 peniti sehari. Sehingga Smith menyimpulkan pentingnya pembagian kerja karena akan meningkatkan produktivitas dengan meningkatkan keterampilan dan kedekatan masing-masing pekerja. Di poin ketiga ada manajemen ilmiah. Suatu perusahaan harus meningkatkan produktivitas yang dimana dapat diukur dengan prestasi kerja dan produktivitas yang optimal dengan target yang baik dari segi jumlah dan kualitas produk yang dihasilkan, di mana standar yang diperlukan untuk sistem upahnya diperlukan untuk meningkatkan prestasi kerja, karena dengan upah tersebut diharapkan bisa memberi motivasi kerja kepada karyawan yang dimana akan berdampak pada naiknya output produksi. Nah, contohnya itu kenaikan upah diberikan kepada pekerja yang mampu dalam memenuhi standar yang telah ditetapkan. Bagi yang mampu memenuhi standar akan diberi upah yang lebih, dan yang tidak memenuhi standar maka akan diberi upah di bawah standar. Di poin keempat ada pendekatan administrasi. Pendekatan administrasi ada 6. Yang pertama, teknis. Perusahaan menghasilkan dan membuat barang-barang produksi. Yang kedua, perdagangan. Perusahaan membeli bahan mentah dan menjual hasil produksinya. Yang ketiga, keuangan. Perusahaan mencari dan menggunakan dana atau modal secara optimum. Yang keempat, ada keamanan. Perusahaan menjaga keselamatan dan kekayaan perusahaan. Yang kelima, ada akuntansi. Perusahaan mencatat dan melaporkan biaya, laba, utang, dan penyusunan neraca, serta berbagai data statistik. Yang keenam, ada manajemen atau fungsi manajemen yang terdiri dari 5 fungsi, yaitu yang pertama, planning atau perencanaan, berupa penentuan langkah yang memungkinkan organisasi mencapai tujuannya. Yang kedua, ada organizing atau organisasi, suatu perkumpulan dengan tujuan tertentu dan suatu perencanaan pada suatu perkumpulan untuk mencapai tujuannya. Yang ketiga, ada commanding atau memerintah, dengan memberi arahan atau petunjuk kepada karyawan agar dapat menunaikan pekerjaan mereka. Yang keempat, koordinasi atau koordinasi, dengan memastikan sumber daya dan kegiatan organisasi berlangsung secara baik dalam mencapai tujuan. Yang kelima, ada controlling atau pengendalian, dengan memantau rencana untuk membuktikan apakah rencana itu sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya agar mencapai tujuannya. Poin kelima ada pendekatan kuantitatif dan perilaku. Pendekatan kuantitatif dikenal sebagai pendekatan riset atau operasional yang dilandasi model statistik, optimasi, dan simulasi komputer. Contohnya itu seperti penentuan jumlah pekerja, lokasi perusahaan, peraturan pergudangan, dan persediaan.
Pendekatan perilaku adanya aliran hubungan manusiawi yang menyadarkan pentingnya kebutuhan sosial. Contohnya, memperbaiki hubungan kerja antar manajer dan karyawan. Nah, materi yang kedua adalah pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah aplikasi dari sistem ilmiah dan manajemen yang dirancang untuk memanfaatkan analisis ilmiah dalam suatu organisasi yang kompleks, dan juga cara pandang atau cara berpikir yang kaya akan konsep dan praktek dari masing-masing orang yang menggunakan konsep sistem dalam memecahkan suatu masalah. Di poin pertama ada ciri-ciri pendekatan sistem. Yang pertama adanya tujuan, yang kedua adanya komponen sistem, yang ketiga adanya fungsi yang menjamin dinamika dan kesatuan kerja sistem, yang keempat adanya interaksi antar komponen. Poin kedua ada analisis sistem dalam organisasi. Analisis sistem adalah pemecah masalah secara ilmiah dan interdisipliner. Nah, analisis sistem ini meliputi yang pertama dekomposisi sistem atau membagi sistem menjadi bagian-bagian. Yang kedua, sintesis sistem yang dihasilkan menjadi sistem keseluruhan. Poin ketiga yaitu tugas utama dari menganalisis sistem. Yang pertama, menentukan lingkup sistem. Yang kedua, mengumpulkan fakta. Yang ketiga, menganalisis fakta. Yang keempat, mengkomunikasi temuan-temuan tersebut melalui laporan analisis sistem. Poin keempat, ada langkah-langkah dasar dari analisis sistem. Yang pertama, identify, yaitu mengidentifikasi masalah. Yang kedua, understand, yaitu memahami kerja sistem yang ada. Yang ketiga, ada analisis, yaitu menganalisis sistem. Yang keempat ada report, yaitu membuat laporan hasil analisis. Sekian penjelasan dari saya tentang materi perkembangan pemikiran manajemen serta pendekatan sistem. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.